Dumai Bedenyut. Bedenyut. Salam kreatif. Awak kan tengok di TV-TV bang. Setiap artis tuh pakai masker sekarang, ya kan? Jadi semakin diperketat aturan 3M nih. Hah? Ada apa? Bukan apa. Jadi aturan itu semakin diperketat. Jadi awak mengikuti juga lah aturan itu kan, tetapi nampaknya payah pula ngepecat pakai masker nih, ya kan? Macam mana kita sepakat tak kita buka dulu masker kita selama apa nih? Berbual ya? Boleh. Itu lepas lah ya? Boleh. Sedap nampak sikit. Kan nampak mukanya gitu. Ngapa tak boleh pakai masker? 5M, dah 5M dah sekarang. Apa tuh? 5M tambahannya menghindari kerumunan lagi. Satu lagi mobilitas tuh apa? Dikurangi. Tak boleh lagi. Nah, itulah perkataan itu. Jangan lupa salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Kana. Kami dari Roy Kana. Balik lagi dulu. Biasanya aku sama budakku, dia tak ada malam ni. Mau tak mau kita balik lagi ya. Dalam salam kopi. Dalam kopi. Dalam buah lepas kali ini kita tentunya akan menghadirkan orang-orang pilihan. Kau mahu lah, kan? Aku. Nah itu dari saya. Langsung balik. Jadi kita langsung presentkan. Inilah dia tamu spesial kita pada bulan lepas hari ini, M Nur ya, pertama dulu. Nah, M Nur sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, di bawah ada bang ya. Nampak bijak ya? Bisa lah ya. Saya di mana? Iya dia. Acak kan? Buat dia. Tegang. Kalau diapit sama badan besar-besar, kan sini kecil kan. Ini tegang. Inilah dia siapa M Nur sebetulnya. Kita nak tahu kan. Mungkin M Nur bisa memperkenalkan diri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pada Pak Cik Zikri dan Pak Cik Yopi yang telah memperkenalkan saya untuk berbicara di hadapan viewers Dumai Bedenyut. Jadi malam ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul. Tak Jadi kenal maka tak sayang. maka tak sayang. Kalau kenal dia sayang. Dikenal dia sayang. Salahnya tak ada pula yang sayang bawa. Itu pula salah. Mana cara tu kan? Bini kau nonton ya? Mas sampai ya. Jadi kenalkan. Gata. Boleh ya? Boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Muhammad Nur. Ya, saya tinggal di Jalan Jalan Sungai Teras sekarang. Dulu Simpang Tetap, sekarang udah berpindah ke gang sebelah, jadi Jalan Sungai Teras. Gang Jati Sarana. Saya lahir di Bagasi Api. Saya lahir Bagasi Api. Tanggal perlu lah ya. Soalnya dekat 3 tahun nih, nanti nak raya kan tak sedap pula awak kan. Tapi tak apa juga bang kan. Tanggal 21 Maret tahun 1995. Alhamdulillah. Jadi kan M Nur menyebut tanggal, aku beda 10 hari sama M Nur. Jadi kawan-kawan siapkanlah 10 hari setelah M Nur ulang tahun, siapkanlah untuk aku lagi. Beda 10 hari ya, kita 10 hari ya. Keseharian M Nur apa nih yang dibuat, satu lagi aktif di mana, bisa di-share kan sama kami ya gitu kan, belum tahu juga kan. Kesehariannya seperti apa? Jadi kalau kesalahan saya sendiri, alhamdulillah pas penerimaan CPNS tahun 2019 saya ikut. Jadi dalam formasi Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi waktu itu saya ikut, kebetulan saya sendiri tamatan SMA masih. Waktu itu pernah sempat berkuliah di STT Dumai.
mungkin ada dari orang STT sini yang nonton kan. Ya, hello kan. Bang STT bang, tengok tuh, STT tak ada kan. Aku tak STT dong. Kat STT ya. Tes- Jadi mana? Awak sebagai anak Dumai kan? Oh, Papa. Iya. STT Dumai. Siap. Cuma salahnya tak tamat. Tak tamat. Karena cuti berkepanjangan. Tapi kalau untuk nak nyambung lagi bisa nih kan? Bisa, Bisa, masih bisa. bisa. Masih Jadi bisa. cuti melahirkan ya. Cuti mencutikan diri, Pak. Cuti. Aku kalau cuti-cuti ni ingat waktu zaman kuliah Roy. Ah. Jadi dosen aku selalu bilang, Ah. kamu cuti melahirkan berapa hari Bi? Ah. Kalau cuti melahirkan aku jaga. Ya. Lu jaga. Berapa lama tuh bang? Mak kasih ke tahun tu. Ah. Ada 2-3 semester agak aku cuti. Ya. Emnor berapa lama dah cuti? Kalau cuti dari 2018. Mak tahun. Udah bertahun dah. Ada lagi di PNS. Ah. Sekarang masih CPNS. CPNS, ya? CPNS sekarang. Jadi untuk formasi apa tadi? Kemenkumham. Kemenkumham, Kementerian Kemenkumham, formasi penjaga tahanan. Sesuai dengan topi ya. Polham saya. Sesuai dengan topi. Muka sedikit nampak kan muka. Polham. Cuma ini topi ini dari Paso nih, bukan topi Polham ya. Oh, jadi ini merek custom. Custom. Oh gitu. Kebetulan pula kan, Mantap. namanya Polham pula, Polisi HAM. Oh gitu. Bukan topi dari Kementerian bukan. Bukan, tapi harus seragam ya. Kalau seragam saat ini belum. Belum. Karena CPNS ya, Iya. CPNS pakai baju putih. Jadi nanti bila gitu nak mulai bisa pakai baju seragam tuh. Kalau seragam tuh tergantung dari kepala, men. Oh. Kepala rutan kalau biasanya dia setahun ya CPNS. Setahun ya. Jadi harus untuk setahun. sehari-hari Emnor ini CPNS mulai masuk itu. Kalau mulai masuknya itu waktu tanggal 29 Desember 29 Desember 2020. Berarti jalan 2 bulan ya. Jalan 2 bulan. Di Dumai penempatan Anda. Alhamdulillah di Dumai. Di Dumai. Ada Itulah. Dumai dapat Dumai. Alhamdulillah, bersyukur dulu begini lah selebrasi ya. Jadi kisah panjangnya macam mana dari titik awal Emnor bisa menjadi sebagai CPNS ni apa nih di balik kisah itu? Jadi perjalanannya. Ibaratnya ini mungkin bukan pencapaian terakhir, tapi macam mana perjalanan awal sehingga dia bisa duduk di situ. Jadi menguak kisah lama lah lama sebenarnya. Ceritanya menguak kisah lama. Ini curhat jadi. Boleh, tak apa-apa. Tak apa nih. Curhat dong. Curhat dong ya. Nanti acara Mama Dede pula. Jadi tunggu Cing Abdel ada komen? Hah? Cing Abdel? Nggak ada. Jadi awalnya pertama kali jadi menguak kisah perjalanan hidup lah sebetulnya nih. Nah, aku tunggu sorry aku potong ya. Memang Emnor nama dia kan? Iya, Muhammad Nur. Muhammad Nur kita ya. Panggilan Nur. Oh enggak dong. Tapi sebetulnya panggilan awak di rumah tuh Ahmad kan? Aman. Ahmad, karena Panggilan Muhammad Muhammad. Nur. Panggilan Ahmad. Ahmad. Kawan-kawan kecil dulu SD panggil Ahmad. Dari SMP panggil Nur. Iya. Sampai SMA. Lekat. Sampai lekat sekarang. Lekat, ya. Ahmad ni dah pasar betul bang kan. Nur ni agak apa sikit kan? Emnor. Beda lah sikit beda. Fernando Nah, di sini panggil Roy. Roy. Itu mengulik sekitar lama tuh. Jadi pertama kali saya kan kelahiran tahun 95. Jadi lulus sekolah kebetulan waktu itu sekolah di Dumai juga. Di SMK 2 STM. STM disebut juga STM negeri. Untuk penonton alumni STM 2000 berapa? saya 2013. 2013. Jurusan apa tuh? Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Itu dah. Halo. Halo. Itu? Teknik Komputer Jaringan. Jadi tamat 2013. Kemudian saya pernah bekerja sebagai karyawan di salah satu PT lah di Dumai ini. Tapi cuma sebulan ya. Sebulan. Kemudian perjalanan hidup berikutnya saya sebagai supir antar anak sekolah dulu. Jadi mobil. Supir motor, Grab berarti. Dulu Grab belum ada lagi. Grab baru 2019 kan tuh. Bawa bos itu. Enggak, bawa mobil Avanza. Oh, jadi semua orang diangkut itu. Tidak. Dia langsung anak sekolah aja. Enggak, kebetulan waktu itu pribadi. pribadi, supir pribadi. Kebetulan waktu itu
Saya sebagai supir Pak Haji Sopian. Nah, dulu tinggalnya di Jalan Kasuari Patimura. Nah, Pak Haji Sopian. Jadi kerja saya mengantar anak ke sekolah, balik ke sekolah, jemput. Itulah. Kemudian berikutnya setelah dari supir itu saya menjadi jadi karyawan. Diko bila besol? Apa? Diko sudah 5 tadi. Jadi Diko besol. Zaman ya, Diko langsung jadi supir. zaman ya canggih. Zaman canggih. Diko makan di Pakai mesin waktu. Susunya itu. Kalau dari ibarat dari bayi, tak ingat bang. Nah, paling ingat umur 4 tahun. Kan kalau umur 3 tahun tak ingat lagi tuh. Tadi sudah guru kan. Balik jadi supir tadi. Nah, balik supir tadi. Setelah jadi supir tadi kan, kebetulan bos saya itu pindah, dia di Pekanbaru tahun 2018. Jadi menjob. Akhirnya saya pegawai juga di Pekanbaru. ini bahasa agak resmi lah, agak baku lah. Itu dikata stop Ali. Jadi habis nonjob tuh saya coba melamar lah di rumah ini kan. Tapi memang begitu berat bang. Di rumah ini Paling pinter ya. Jadi untuk putra daerah rumah ini agak berat sedikit dapat kerja. Entah apa tak tahu saya kan. Entah mungkin saya introspeksi juga sama diri saya. Karena apa? Mungkin skill saya tidak mumpuni mungkin, ya kan? Skill tadi Balik ke awak lagi. balik ke awak lagi. Kemudian saya 2018 tuh kerja sebagai apa nih? Kalau bahasa ngutip di tepi kabel nih bang, di Dumai Mandiri Jaya, tepi kabel. Nah, kolektor di salah satu perusahaan TV kabel di Dumai. Salah satu perusahaan. Dengar ni Kau ingat ubah lagi Mantan karyawan ni. Itu setahun Kau kecil tu. Kau kecil bang ayah. Ya bos. Setahun tuh sampai 2019. Habis itu saya coba 2019 tuh merantau. Karena merantau Jakarta. Jadi Ada penjualikan ada penjualikan berapa skila tak jumpa ya. Jadi tahun berapa kau masuk Jakarta? Tahun 2018 akhir lah. 2018 akhir. Itu di mana tu? Di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kampung Melayu. Apa ngamen? Tidak. Ada. Saya ini kan karena selain jurusan komputer juga hobi main game. Jadi main game, ada nama game itu Skilless ini ada game itu MMORPG ERF Online namanya. Jadi dalam game itu kita bahasa awaknya bertani. Bertani macam dunia asli tapi ini dunia game untuk menghasilkan duit. Macam main Harpemon, Aspemon. Begitulah. Tapi ini dia bertani, ibaratnya mencari barang-barang langka untuk diperjualbelikan, gitu kan. Di gamenya ada. Maksudnya itu memang ada kompetisinya. Tidak. Ini sejenis game. Memang game ini game hiburannya sebetulnya. Jadi di kebanggaan Jakarta negara game. Negara game. Kenal kawan-kawan game kan, kenal kawan-kawan game. Habis itu coba. Jadi perspektif awak tuh pengen ke Jakarta tuh kita pengen jadi artis lah kita. Kalau orang-orang pengen ke Jakarta. Gamers ya? Saya gamers saja waktu itu. Sebetulnya tuh bukan untuk merantau juga, cuma untuk jumpa kawan-kawannya sebetulnya. Oh gitu, temu ramah. Kawan-kawan game profesi lah. Sekalian juga nak nyari kerja rencana kan. Cuma apa hal kan tak dapat sebulan cuma di Jakarta. Sebulan cuma di Jakarta. Habis itu balik lagi ke Dumai. Nganggur lama saya tuh. 2019 awal kan. Balik dari Jakarta tuh nganggur tuh tetap berpenghasilan tapi nganggur tanda kutip tidak ada job tadi, main job kan cuma main depan komputer main game bertani. Itu perusahaannya namanya Lito, nama perusahaannya tuh
itu bergerak di bidang reform land. Jadi sistemnya itu kita petani itu kita cari barang jual kepada yang butuh. Jadi setelah itu ya di rumah saja saya kan. Jadi pas 2019 akhir lah tuh bulan 10 atau bulan 9 11 pengumuman pengumuman CPNS seluruh Indonesia. CPNS seluruh Indonesia saat itu karena saya tamatan SMA, saya cari-carilah apa yang bisa untuk tamatan SMA kan gitu. Iya. Jadi pas saat itu kalau tidak salah saya mencari ada BNN itu buka formasi juga untuk pelatih anjing. Membutuhkan kalau tidak salah itu 90 orang. Ya. Pelatih anjing habis itu inilah Kemenkumham nih, penjaga tahanan. Dia kalau se-Indonesia kalau tidak salah tuh butuh 1000 lebih sekian. Ya. Tapi untuk di Riau dia cuma nerima 87 orang untuk disebarkan di Riau. Jadi saya coba lah kan mendaftar via online tuh saat itu kan, via online, scan apa segala macam. Alhamdulillah lulus administrasi. Ya. Awalnya itu dia administrasi kan. Ya. Jadi habis administrasi itu lulus alhamdulillah. Kemudian setelah administrasi itu dia ada tesnya, dia tinggi badan. Kalau untuk Kemenkumham ini dia tes tinggi badan. Kalau untuk laki-laki dia harus 165 Ya. paling rendah. Kalau untuk wanita 155 untuk wanita. Jadi kalau tinggi badan alhamdulillah tinggi bang. Ya. Tapi dulu SMP kecil bang. Ya. Ini si Roy ini tahu nih. Jadi potong tiket. Menurut kan kecil aku dulu bang. SMP satu kelas aku sama orang gitu. Jadi segini aku dulu bang. Pas jumpa SMA terkejut aku dia lebih tinggi pada aku. Udah tarik. Udah tarik. Elok susu dah. Jadi itulah. Alhamdulillah karena saya tinggi saya waktu itu tidak salah 176 dan lulus saya masuk kriteria verifikasi. Habis itu sesuai tidak ijazah ya, KTP elektroniknya sama dengan orang yang datang, sama tidak sama. Alhamdulillah lulus. Kemudian di bulan 2 Februari jadi PKN ini mengadakan serentak tes SKD nama Pak. BKN ya? BKN kan, semua CPNS kan dari BKN kan. Jadi habis itu SKD itu tanggal saya lupa tanggal 2 tidak salah. Tanggal 2 bulan 2 tidak salah. Tesnya di Pekanbaru Bang. Pekanbaru. Untuk PKN? Tidak, saat itu Kemenkumham di sebelah SKA tes di situ. Itu kalau tidak salah untuk Kemenkumham sendiri formasi khusus formasi penjaga tahanan ini kalau tidak salah yang mendaftar 18.000 orang. 18.000 orang yang mendaftar. Untuk di Riau itu gimana? Itu di Riau. 18.000 orang ya, 18.000 orang. Kemudian yang karena disaring tadi kan, karena administrasi tinggi badan mungkin tidak cukup kan gitu kan, aku disaring lagi kalau tidak salah yang ikut ujian SKD itu sekitar 8.000 orang. Saat itu di SKA itu sekali tes tuh orang masuk ruangan sekitar 200 orang salah, 200 sampai 500 orang per sesinya. Per sesi 500 salah. Jadi saat itu saya dapat di hari pertama, kedua atau pertama lupa kan, udah setahun lalu. Jadi tes lah. Alhamdulillah saat itu saya mendapatkan ranking kedua di sesi itu. Ranking kedua. Ranking kedua dengan total nilai 393 SKD. Jadi nilai maksimal itu 500. Pencapaian MNORnya 393. Itu kan mantap tuh bang, itu mantap tuh. Masih. Jadi yang peringkat 1 berapa? Kalau peringkat 1 di sisi saya itu 411. 411. Berarti mengeri juga ya persaingannya. Persaingannya ketat, dekat-dekat lah. Jadi setelah SKD itu jadi ada namanya tahap proses apa dia. Jadi kalau bahasa dari
PKN itu dia harus passing grade bang. Iya. Passing grade. Pengumuman ya? Pengumuman kelulusan. Iya, pengumuman kelulusan. Ya. Jadi kalau untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya itu harus passing grade 1, kemudian dirankingkan kemudian. Ya. Dirankingkan. Untuk passing grade itu kalau tidak salah tuh untuk TWK itu 65, untuk TU itu 70, untuk TKP itu 126. TIU tak 80 loh. TIU 75 atau 70 salah. Segitulah. Segitulah. Jadi kalau misalkan nih andai kata nilai Bang Zikri 420 tapi TKP cuma 125. Tak sampai KKM ya bang. Orang anak-anak sekolah tak sampai KKM. Tak sampai KM, maka dianggap dis. Walaupun nilai tinggi pas 20. Walaupun tinggi. Kalau tidak sampai maka dis. Jadi setelah ujian tadi menunggulah hasil. Menunggu hasil kalau tidak salah itu akhir Februari. Akhir Februari itu keluarlah verifikasi dari PKN. Kalau kami ini ada websitenya cpns.kemenkumham.go.id. Langsung ada sendiri loh kalau Kemenkumham nih bang. Jadi keluarlah. Alhamdulillah saat itu saya kalau diverifikasi itu tahap selanjutnya total ranking 12. Setelah SKD ini dia ada SKB. Ya. Untuk lanjutkan tahap SKB dia sistemnya harus 1 kali 3 kali formasi bang. Jadi 187. Jadi 87 kali 31. Jadi total 261 orang. Dari 8.000 orang itu yang diambil untuk tahap selanjutnya cuma 291 orang. Berapa persentase? Bang Zikri itu. Tak tahu lah. Pokoknya pakai tertutup. Tak bisa ada lah. Jadi alhamdulillah saat saya proses rankingan tadi peringkat 12 serial alhamdulillah dan dapat dikatakan lanjut ke tahap SKB. Cuma SKB ini tadi dia punya 2 tahap. Kalau untuk Kemenkumham sendiri untuk terkhususnya SMA penyertaan ini semapta sama wawancara. Semapta ini macam tadi lari lapangan, kemudian macam tes polisi juga lah bisa dibilang abdi negara, habis itu pull up, sit up, push up. Jadi SKB itu tak ada komputer lagi dong, CAT lagi. Kalau untuk SMA tak ada. Tak ada ya. Berarti itu kapan pelaksanaan SKB itu? Kalau saat itu setelah pengumuman di akhir Februari itu, kalau waktunya sebenarnya tanggal 23 sampai 24 Maret. Nah, waktu tanggal awal-awal Maret bang, itu Indonesia ini dikenakan pandemi. Pandemi corona. Berimbas lah ya. Berimbaslah kepada seluruh pelaksanaan CPNS. Dan saya pun berharap semoga corona ini cepat berlalu lah bang ya. Karena banyak terjadi kerugian material korban jiwa. Korban jiwa. Jadi kapan tuh setelah ada pandemi itu berapa lama pelaksanaan itu? Saat itu tak ada waktu yang pasti. Cuman di situ ada surat tertulis dari pihak Kemenkumham sendiri bahwa akan diinfokan selanjutnya. Tanpa ada jawaban yang pasti saat itu karena saat itu juga pandemi lagi. Bahas itu tanpa waktu yang ditentukan. Tanpa waktu yang ditentukan. Jadi saya ini karena ditunda ini makin giat untuk swasta lah kan. Jadi fisik. Jadi adalah waktu kesempatan untuk latihan. Karena lari-lari ini memang butuh fisik yang juga kan. Karena dia lari paling tidak keliling itu satu keliling itu 400 meter. Untuk cari aman tuh 6 keliling lah. Jadi dalam waktu 12 menit. 12 menit untuk lari itu. Terus apa lagi? Angka 8 ada? Angka 8 ada starteran namanya. Starteran. Jadi udah lah berlalu lah waktu tuh kan.
akhirnya sampai di Oktober apa September? September. Datanglah pengumuman dari Kemenkumham sendiri, Bang, untuk pelaksanaan SKB Smapta dulu kan, Smapta, tapi dengan tanda kutip harus protokol kesehatan, harus 3M, jaga jarak juga kan, melakukan apalah, ibaratnya tidak punya gejala. Prokes ketat ya. Ketat. Tapi sebelum dites tuh, ikut tes dulu, rapid test atau gimana? Ada syaratnya? Syaratnya tuh pokoknya kalau ada gejala. Jadi dia enggak. Jadi habis itu pelaksanaan Smapta sendiri di lapangan Brimob Pekanbaru. Jadi ya. Sukajadi, lapangan Brimob Pekanbaru. Jadi saya sendiri dapat giliran hari pertama. Tanggal 1 September. Ya, tanggal 1 September, ya. Hari pertama. Habis itu pelaksanaannya itu jam 6 udah harus di tempat dan jam 6 itu udah absen dia. Iya. Jadi dari rumah jam berapa? Jam setengah 6 udah berangkat. Karena kebetulan dekat juga kan, dari Nangka kemarin tuh saya tinggal. Jadi setelah itu keluarlah pengumuman. Pengumuman terakhir video tuh setelah tes SKB. Setelah tes SKB itu 30 Oktober. Keluarlah pengumuman kelulusan CPNS tadi kan. Tapi ya sebelum itu ada dulu wawancara kan. Wawancara. Setelah SKB Smap tadi wawancara lagi dah. Wawancara itu oleh Kanwil Riau, Bapak. Saya ingat tuh kepada Bapak Maulidi Hilal, selaku sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk di Riau. Kanwil lagi? Enggak, dia di Kanwil, kantornya di Kanwil. Maksudnya bukan Kanwil ya? Bukan Kanwil, tapi beliau salah satu pejabat di Kanwil. Kanwil. Pencapaiannya sampai di situ. Ibu akhir pengumumannya tanggal berapa? 30 Oktober. Dinyatakan lulus. Alhamdulillah waktu dinyatakan lulus tuh saya ranking 25, Bang. Dari 87 orang. Dari 87 orang. Sebetulnya dari 261 orang. Karena kan dikali 3 tadi. Ada 3, cuma yang diambil 87 orang. Ranking 25 ya. Ranking 25, alhamdulillah. Dari beribu-ribu orang tadi ya. Alhamdulillah. Jadi Bang, inilah dia Endor budak asli Dumai. Alhamdulillah rezeki lo dengan usaha tadi sekian panjang, ya kan? Proses dapat pula ditempatkan di Dumai. Kan lo biasa. Dari cerita dia penempatan di Dumai macam mana nih? Jadi saya sendiri untuk penjaga tahanan sendiri kan alokasi kan di lapas sama rutan yang ada di seluruh Riau kan. Alhamdulillah tadi dapat di rutan Dumai. Sebetulnya kalau dibilang masalah rutan tadi, saya walaupun sudah berpuluh tahun tinggal di Dumai ini, tak pernah nginjak untuk berkunjung di rutan Dumai. Jadi sebab lulus tadilah Bang, baru menginjak kaki di rutan Dumai. Tapi itulah tadi suatu kebanggaan tersendiri ibu buat putra daerah semua yang hari ini kita berapresiasi ya. Bahwasanya ini dari beribu orang yang ngetes, ada salah satu putra Dumai terbaik Dumai yang bisa lulus di situ dan mengabdi untuk Dumai juga. Dumai juga gitu kan. Tak tuh. Jadi lanjutkanlah. Adik-adik yang nak ikut di jejak Endor bisa didengar, dicerna betul pengalaman. Kalau bisa di-sharingkan juga sama Bang. Jadi tadi desimak bahwasanya ini usaha ikhtiar tidak membuahkan hasil yang baik kan gitu. Kita harus sampaikan juga buat regenerasi ini bahwasanya ini kalau namanya kita nih untuk mencapai suatu tujuan itu kita perlu usaha macam mana. Ya kan dari pengalaman hidup kita tadi lah kan. Seperti apa. Jadi untuk pesan-pesan kepada adik-adik terutama yang masih bersekolah nih kan, maupun yang telah baru tamat gitu. Kalau untuk mencapai ke tahap
sebetulnya saya belum bisa bilang saya ini sukses bang. Ya paling tidak gini, makanya Abang bilang tadi, ini bukan pencapaian akhir, tapi bahwasanya untuk mencapai apa yang kita inginkan, gitu ya. Ini kan perlu perjuangan itu, butuh usaha kan, ikhtiar dan segala macam. Contohnya kan lari pagi, Jadi kalau untuk adik-adik sekalian, kalau ingin mengejar cita-cita lah, paling tidak yang utama itu sholat utama. Kemudian saya pernah dengar bahas dari Pak Khairul Tanjung punya Trans 7 itu Menko perekonomian ya. Jadi mantan zaman SBY. Beliau bilang, jadikan ibumu raja, maka dunia ini akan jadikan kau raja. Jadi ibulah sebetulnya tombak dari sukses saya ini bang. Saya ini bukan apa-apa, bukan dari atletik, bukan. Saya bukannya binaragawan, bukan. Karena kalau bahasa untuk masuk Smapta abdi negara ini kan harus apa kan? Cuma saya jalur khusus lah bahasanya. Tapi saya berlatih dan doa ibu lah. Jadi untuk adik-adik dan rekan-rekan sekalian tuh, ibu lihat tuh harus jadikan raja, harus jadikan ratu. Apa kata ibu, apa harus kita lakukan. Karena doa itu kalau tak ada ibu, selesailah dunia, tak ada lagi. Ya pada intinya itu nak selamat dunia dan akhirat. Itulah dia. Itulah kata mama. Ya betul. Mudah-mudahan kita adik-adik di Dumai bisa mengikuti jejak Emnor ya. Jadi mudah-mudahan hari ini sahabat-sahabat di Premium bisa menjadi inspirasi kan. Bahwasanya ini perjuangan Emnor bisa sampai ke titik sekarang ini kan tidak mudah kan gitu. Untuk perjuangan dan kerja keras. Jadi untuk rekan-rekan yang lainnya kalau nak menjadi Emnor, dia mulai cakapnya. Itu. Aku nak tanya sikit bang. Dia gini. Ada stigma, ada pemikiran yang negatif di masyarakat terhadap lapas ini kan mengerikan, menakutkan. Sebetulnya Emnor tadi Pak kata Emnor kan berpuluh tahun tinggal di Dumai, tak pernah menampakkan kaki di lapas. Setelah Emnor terjun di dunia itu, apa yang sebetulnya yang ada di dalam suasana, kondisi macam mana? Tidak mengubah mindset kah atau macam mana kira-kira? Saya juga ingin menyampaikan kepada semua elemen masyarakat bahwa kalau saya pribadi pun sebelum masuk ke rutan dan lapas tuh mungkin berpikiran berdarah kan? Ibarat berdarah gitu kasur gitu kan, berdarah nengok penjahat yang ada di Dumai ini, baik itu di Duri atau apa, masukkan ke dalam lapas dan rutan gitu kan. Tapi bahwasanya para napi itu sebetulnya orang-orang yang sebetulnya orang kurang beruntung, kalau bisa dibilang orang kurang beruntung sebetulnya. Kalau dibilang mereka itu jam 6 tuh udah bangun pagi, sholat subuh jam 5 bangun pagi sholat subuh kan. Jadi untuk apa yang sendiri, haknya itu sendiri, kita juga berikan dia hak untuk berangin-angin. Jadi dia tidak di dalam ruangan aja, ada dia berangin-anginnya, ada udara segar. Artinya dia masih bisa berinteraksi dengan ruang lingkup di dalam. Iya. Cuma dengan aturan yang berlaku, dia tidak boleh. Ada aturannya. Tapi kita tetap juga memberikan hak-haknya, walaupun dia bahasa dia penjahat, tapi dia tetap manusia. Maka nilai itu di bawah kepemimpinan Bapak Yasona Lauli ini, Kemenkumham ini kan ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi kita harus kalau bahasa meninggikan bahasa untuk hak asasi manusia ini sendiri, menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri, walaupun beliau adalah penjahat atau kadang jadi ini. Terkadang kita ini sebagai masyarakat awam dan umum nih, dia hanya menilai dari satu sisi, sama macam ini, mak budak itu penjahat atau usah berkawan, tapi belum tentu kan seperti itu kan. Nah manusia itu hanya menilai bisa dari satu sisi.
Nah, jadi kelemahan kita ini banyak. Kita cuma bisa manusia ini banyak lemahnya. Menjas saja ya. Menjas. Menjustifikasi orang seperti ini tidak bisa. Jadi Nur dengan Diko ada di situ apa nih? Diko ibaratnya masih awam ya boleh kan? Apa setelah Diko tangkap dengan kondisi hari pertama kerja lah ibaratnya. Macam mana sebetulnya kondisi di sana? Hari pertama kerja tuh ya tadi kita melihat yang tadi yang bertato tadi ya kan, ada ibaratnya maling, ada yang perampokan di situ kan, ada yang pembunuhan. Nah, jadi kita mungkin ada rasa apa tuh ada mungkin. Bukan rasa iba, rasa takut. Bisa saya sendiri ya, bukan takut sebetulnya. Berasa rusuh lah dengan orang tuh kan, karena kebetulan tak pernah pula berkawan yang betul-betul sama pembunuh, perampok gitu kan. Tapi setelah berinteraksi, mereka orang baik betul. Cuma memang orang-orang tuh kurang beruntung aja gitu. Kalau bahasanya di rutan kami itu punya masjid lah, jadi mereka itu sholat lima waktu. Semua waktu, kadang orang tuh sholat di masjid, cuma kalau zuhur gitu kan, kalau udah malam memang tak boleh lagi untuk keluar dari area kamar gitu kan. Jadi itu tadi perlu saya tekankan bahwa napi-napi itu orang-orang baik yang kurang beruntung. Jadi kita sebagai elemen masyarakat ketika mereka sudah bebas, kita support. Intinya di lapas itu kan macam mana narapidana ini dibina untuk dikembalikan untuk dikembalikan ke masyarakat. Sebenarnya mereka ini bukan dipenjara tapi dibina. Dibina oleh petugas tahanan tadi seperti saya tadi kan. Jadi kita bina dia menjadi manusia lebih baik. Mungkin dia waktu itu hilaf mungkin, atau mungkin dia bahasa kasar, dia maling butuh susu anak dia, kita tidak tahu kan gitu. Banyaklah motif dibalik. Banyaklah motif dibalik itu semua. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini apa yang menjadi itu titik perhatiannya lah? Atau situasi itu udah berubah dari zaman sebelumnya sharing-sharing sama senior nih? Yang sebetulnya kayak gini ada tak perubahannya, perbedaannya? Kalau perbedaannya yang saya lihat itu karena pandemi ini masih begitu banyak, terutama di Indonesia gitu. Masih banyak yang positif lah apa. Untuk kunjungan sendiri untuk saat ini rutan kami tidak bisa dibilang belum membolehkan. Belum membolehkan adanya kunjungan karena belum membolehkan atau membatasi? Belum ya? Belum membolehkan lah bahasa kan. Belum membolehkan karena pandemi kan. Untuk menghindari hal-hal yang ya tadi kerugian lagi material, harus swab test lagi kan gitu bahasa. Ada enggak pengaruhnya sama adanya pandemi dengan angka kejahatan atau narapidana baru yang masuk nih mempengaruhi tak angka kejahatan yang ada di Dumai lah khususnya? Kalau untuk saya sendiri masih belum mampu juga karena data-data itu diletakkan di staf, namanya staf KPR gitu kan, staf pelayanan tahanan. Jadi saya sendiri ditempatkan langsung di lapangan. Jadi untuk tingkat kejahatan meningkat atau tidak tuh belum tahu karena itu tugas fungsi staf yang lain. Ada job desk masing-masing. Ada job desk masing-masing. Sekali lagi saya tekankan pada adik-adik, kalau nak mencapai apapun cita-cita, tapi kebanyakan untuk kita masyarakat Indonesia nih yang kita cari itu PNS lah. PNS ya kan. Kamu lah dengan budak mak tu lah. Itu ke mana? Kalau horor betul. Jadi kalau horor betul. Jadi kalau nak ke rumah calon mertua tadi kan, apa kerja nak PNS? Tapi kan pipin calon mantu deh kan. Horor. Abis itu di pelabuhan nih. Jam itu udah pelabuhan. Dan arti gini guyon makanya orang ngecek kan hati kawan-kawan yang horor tidak. Tapi alhamdulillah lah gitu ya. Tapi tidak, memang itu harus dirubah, stigma seperti itu harus dirubah. Karena hari ini
itu jangan jadikan budaya yang tak elok. Ya, Itu budaya yang tak elok. Betul. Bahwasanya kita tidak pernah tahu nasib orang ke depannya seperti apa. Yo, satu lagi Bang dan seperti ini, mari kita doakan kawan-kawan kita yang masih berproses dan berjuang sampai kalau memang tadi ini target utama dia sampai lah. Semoga lebih lah dari kita ya. Dari kita Lemnor. saya ni dan abang-abang Kalah sini. dah. Nanti dia jadi pejabat wali kota. Amin kan. Amin. Nah, satu lagi Mana lah tahu ya tak. Tadi duduk sini aja. Tapi aku ya kalau dah sempat lagu ni dah. Aku ni pernah terbayang sekali ya kan. Kalau lah model aku ni jadi anggota legislatif memang bersampai rumahnya. apa? Iya, aku pun tak senang jual rumah semua. Tidak gundul ya. Kalau tak ada kontribusi baik itu apa dipertahankan? Uang kan? Kan gitu. Belum tahu dia.